Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak sekalian, mohon maaf tadi ada gangguan listrik, lampu di rumah Bapak mati. Jadi wifi-nya juga ikutan mati ya, sehingga kita tidak bisa lanjutkan zoom-nya tadi. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak lanjutkan melalui video saja ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak jadi masalah ya. Baik, anak sekalian, melanjutkan yang tadi, kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Pada semester ganjil ini kita mempelajari 3 bab, yaitu 3 pelajaran. Yaitu pelajaran pertama mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW, pelajaran kedua tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam, kemudian yang ketiga hijrah ke Habasyah. Nah, pada kesempatan ini kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari. Dan Bapak ingatkan, sebagaimana tadi informasi yang sudah Bapak sampaikan, insya Allah minggu depan kita sudah melaksanakan ujian semester ganjil. Oleh karena itu, mulai sekarang kalian mempersiapkan diri dengan baik, pelajari 3 bab yang sudah kita pelajari. Pada pelajaran pertama, anak-anak sekalian, kita sudah belajar tentang dakwah Nabi Muhammad. Di situ ada dakwah pada awal kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Kemudian beliau berdakwah kepada keluarga terdekat, kepada istri, kepada keluarga-keluarga terdekat, sahabat-sahabat terdekat. Dan dakwah beliau masih pada awal-awalnya masih sembunyi-sembunyi. Tetapi di antara keluarga beliau pun ada yang menentang, yaitu siapa? Abu Lahab. Namun paman beliau yang bernama Abu Talib melindungi perjuangan beliau sampai akhirnya paman beliau Abu Talib meninggal dunia. Kemudian pada bagian ini juga kita membahas tentang dakwah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad secara terang-terangan. Bisa dilihat di halaman 5. Ya, di situ juga ada perintah untuk berdakwah secara terang-terangan di surat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'maruna wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan. Jadi Nabi Muhammad sudah disuruh oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Itu dasar dari perintah dakwah secara terang-terangan. Kemudian pada masa dakwah yang terang-terangan ini, Rasulullah SAW dan para sahabat menerima perlakuan yang luar biasa tidak menyenangkan dari penduduk Mekah, dari suku Quraisy yang tidak menyukai dakwah Nabi Muhammad. Mereka memerintahkan siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad untuk kembali kepada agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Namun Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat tabah dengan segala cobaan yang dihadapi. Ya, banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang diperlakukan semena-mena, disiksa gitu ya. Anda bisa lihat di halaman 12, halaman 13 begitu ya. Siapa-siapa saja di halaman-halaman berikutnya, halaman 14, 15 ya, seterusnya 16, 17, siapa-siapa saja di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan tadi ya. Kemudian pada bagian kedua atau pelajaran kedua, kita sudah belajar tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.
pada bagian ini kita mempelajari bagaimana kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana beliau sayang kepada anak-anak, sayang kepada pelayannya, juga kepada mengasihi orang-orang yang lemah, ya. Dikenal sebagai seorang yang pemurah, dermawan, pemaaf, ya. Kemudian pada halaman selanjutnya, halaman 29, kalian juga bisa mempelajari di situ bagaimana keteladanan Nabi Muhammad memelihara lingkungan hidup, ya. Berarti bagaimana Nabi Muhammad SAW atau kita disuruh oleh Allah, disuruh juga oleh Rasulullah untuk memperlakukan hewan maupun tumbuh-tumbuhan, lingkungan di sekitar kita dengan baik, ya. Anak-anak bisa lihat bagaimana bunyi surat Al-Baqarah ayat 205. Di sini ada artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Jadi pada ayat ini dijelaskan bagaimana Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan terhadap lingkungannya, ya. Kemudian pada bagian C, kalian bisa pelajari di sana bagaimana meneladani cara bergaul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Di situ kita diminta untuk berlaku jujur, amanah, ramah, karena memang banyak sekali sih, tidak hanya ini aja, banyak sekali akhlak mulia Rasulullah yang semestinya kita sebagai umatnya meneladani akhlak beliau yang mulia. Kemudian di pelajaran ketiga, hijrah ke Habasyah, kita bisa mempelajari bagaimana kisah perjalanan dakwah Rasulullah dan para sahabat yang tadi sudah kita singgung sedikit, menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari Quraisy, sehingga akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan beberapa sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah adalah Ethiopia, itu negara di Afrika. Di sana pemimpinnya seorang raja yang dikenal dengan Nejus. Beliau beragama Nasrani dan beliau dikenal sebagai raja yang baik, yang adil, yang melindungi masyarakatnya. Nah, itu semua bisa kalian pelajari, insya Allah tidak terlalu banyak, ya, cukup 3 bab itu. Namun untuk memudahkan kalian dalam belajar, kalian bisa pertama membaca bagian intisari di tiap-tiap bab, gitu ya, di tiap-tiap bab. Kemudian juga di tiap-tiap bab juga ada pertanyaan-pertanyaan, itu juga bisa memudahkan kalian untuk belajar, uji kemampuan, begitu ya. Nah, di halaman 51 ada baiknya kalian coba berlatih, ya, di rumah berlatih untuk menjawab soal-soal ini. Ada di sini, ada di bagian pertama ini ada 35 soal multiple choice, pilihan A, B, C, D, kemudian dilanjutkan dengan istilah titik-titik berikut dengan benar, bagian 2, dan bagian 3, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Ini dijadikan latihan, insya Allah kalau kalian bisa menjawab ini dengan baik, kemudian juga sudah membaca apa yang sudah mengulang apa yang pernah kita pelajari, mudah-mudahan insya Allah semuanya soal-soal yang diberikan pada ujian nanti insya Allah kalian bisa menjawabnya. Kalau tidak salah, soal yang akan dibuat itu nanti sebanyak 25 soal dan pilihan A, B, C, D, multiple choice. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam kali ini. Sekali lagi pesan Bapak, persiapkan diri kalian dengan baik untuk ujian di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.